Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Kami betul-betul bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaanmu dan segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami semua sebagai umat-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berkati telinga rohani kami, pikiran hati kami, supaya kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu, tertanam dan bertumbuh sehingga mengeluarkan buah yang lebat. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang sebuah tawaran. Ya. Sebuah tawaran. Tentu kita akan bertanya, apa yang ditawarkan? Ya. Apa yang ditawarkan? Siapa yang menawarkan? Itu penting, saudaraku. Ya. Nah, selain itu perlu kita lihat juga siapa yang meresponi, melihat tawaran itu. Ini semua penting. Ya. Nah, kita kan melihat dalam kitab Nabi Yesaya 40, kita baca mulai ayat yang ke-28 sampai yang ke-31. Yesaya 40, 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita melihat saudaraku, dunia ini bukan firdaus. Ya. Dunia ini bukan firdaus. Ya. Dan jelas dunia tidak akan pernah memberikan kesegaran yang sesungguhnya. Kalau kesegaran yang semu, banyak saudaraku. Ya. Tapi kesegaran yang sesungguhnya tidak ada dalam dunia ini. Lihat pernyataan Salomo. Salomo mencatat, saudara. Dia memberikan pernyataan. Nah, kita bisa melihat karena tertulis di dalam Alkitab. Salomo kurang apa? Kaya, punya istana, jadi raja, begitu banyak tentaranya saudaraku, dan seterusnya. Baik emas yang masuk setiap tahun bukan main banyaknya. Apa pernyataan Salomo? Kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah 2, kitab Pengkhotbah 2 ayat 8 sampai 11. Pengkhotbah 2 ayat 8 sampai 11. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar. Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku.
Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara bisa bayangkan pernyataan Salomo? Dia kumpulkan emas, kumpulkan perak, kumpulkan banyak gundik. Saudara, apa yang dilihat oleh matanya enggak ditahan lagi. Dipuaskan, dilasatkan, dan seterusnya. Dia mengatakan dia kaya, dia lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Tapi kenapa membuat pernyataan seperti ini? Tadi saya katakan, dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini lembah air mata. Ya. Untuk orang beriman, untuk orang beriman sebetulnya tidak perlu sampai lelah. Sebab kalau kita berjalan dengan Tuhan, itu pasti luar biasa. Jadi orang bisa lelah atau tetap segar, itu tergantung dari hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau kita melihat orang itu lelah atau segar di dalam dunia ini, itu lihat tergantung dari orang tersebut, saudaraku, hubungannya dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita tidak pernah bisa lelah atau putus asa. Sebab Dia Maha Besar. Tadi kita sudah baca Yesaya 40, 28 sampai 31. Ya. Jelas. Jelas, saudaraku. Sekarang kita akan masuk lebih lanjut. Tadi Romawi 1, prinsip segar dan lelah. Romawi 1, prinsip segar dan lelah. Orang beriman sebetulnya nggak perlu sampai lelah, sampai putus asa. Tidak perlu. Sebab kalau kita berhubungan dengan Tuhan dengan baik, aman. Dunia memang tempat lembah air mata. Tapi kalau kita di dunia ini berhubungan, tergantung penuh kepada Tuhan, segar. Romawi 2, dalam hal apa saja orang bisa lelah. Dalam hal apa saja. Tergantung dari orangnya dan beban yang ditanggungnya. Kadang-kadang sekalipun bebannya sedikit dan kecil, tetapi sebab hubungannya dengan Tuhan tidak baik, sehingga menjadi lemah, mudah lelah. Tuhan itu sumber kekuatan, Tuhan itu sumber sukacita, Tuhan itu sumber kemenangan. Jadi tergantung dari orangnya. Istimewa kalau kita mengatakan bahwa saya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Seharusnya tidak bisa lelah. Seharusnya. Kalau fisik bisa, saudara. Kita kerja capek, kita perlu istirahat. Tapi roh jiwa kita nggak bisa. Sebab ini dipuaskan oleh Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber sukacita, sumber kemenangan. Haleluya.
Sekarang kita melihat menderita susah dalam pekerjaan yang rutin, ya. Nah, ini bisa, Saudara. Menderita susah dalam pekerjaan yang rutin, apalagi kalau pekerjaannya membosankan dan gagal, ya. Saya beri contoh yang gampang saja, yang dihadapi sehari-hari ibu rumah tangga. Kalau tidak hati-hati dalam menangani pekerjaan rutin, bisa-bisa mengeluh, bisa-bisa ngomel. Saya tidak berkata bahwa ibu rumah tangga ini jelek, enggak. Tapi karena kerutinan itu membuat bosan. Bangun pagi, siapkan makanan ini dan itu, atur suami, makan suami, dan seterusnya. Kalau anak-anak masih sekolah, atur makanan, bekal, dan lain sebagainya. Habis itu bersih-bersih rumah, dan itu terus pekerjaan yang rutin setiap hari. Ya, setiap hari. Jadi kalau tidak bisa menangani dengan betul, bisa timbul keluhan dan bisa timbul keributan. Suasananya jadi nggak enak. Bayangin kalau bangun pagi udah ngomel dulu, udah marah-marah dulu, udah nggak senang mukanya, menunjukkan sifat nggak senang. Ya semua dalam rumah itu mendapatkan dampaknya, pengaruhnya. Sebab itu saya katakan, miliki Kristus, hubungan dengan Kristus, sekalipun untuk pekerjaan rutin, kalau kita tidak berjaga-jaga, memang bisa timbul keluhan. Tapi kalau kita memilih Kristus, begitu ingat, langsung adakan satu kontak atau satu hubungan. Ya. Juga dalam suami, ya, dalam suami, saudaraku. Bekerja rutin, akhirnya jenuh. B, hidup sehari-hari yang menjadi beban. Hidup sehari-hari yang menjadi beban yang terus-menerus. Ya. Kalau mungkin suami pagi jam sekian berangkat ke kantor, pulang dari kantor jam sekian. Kalau mungkin suami berdagang, berangkat ke toko atau kemana jam sekian, pulang jam sekian, di rumah masih melihat bon-bon dan seterusnya. Itu pekerjaan yang rutin. Dan akhirnya kalau tidak berjaga-jaga bisa menjadi beban, menjadi bosan. C, dalam duka cita yang besar, dan tidak ada sumber penghiburan. Dalam duka cita yang besar dan tidak ada sumber penghiburan. Mungkin kematian dalam keluarga. Ya, ini betul-betul satu duka cita, saudara. Ya, mungkin kehilangan suami, atau kehilangan istri, atau kehilangan orang tua, atau kehilangan anak, atau kena bencana alam. Ya, kumpulkan harta sudah sekian lama, ludes, habis, kena kebakaran, kena gempa bumi, dan lain sebagainya. Ini pasti duka cita yang besar. Tapi kalau kita punya Kristus, ya, yang menjadi sumber penghiburan, sumber pengharapan, memang saudaraku masih bisa takbir kaget, tapi tidak berlangsung lama, dia bisa bersuka cita. Haleluya. Ya, biar sumber-sumber ini diketahui, saudaraku. D, dalam kegagalan dan tidak ada jalan keluar. Ini stres berat. Sudah gagal, tidak ada jalan keluarnya. Wah, betul-betul berat, saudara ya. E, tidak punya tujuan hidup, sehingga semua membosankan. Jalan aja bosan, saudara. Kadang ditanya, mau kemana? Nggak tahulah, asal kaki melangkah. Mau kemana? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Nggak punya tujuan hidup.
Nah, orang seperti ini nggak bisa fokus, akhirnya siksa hidupnya. Siksa. Coba dia punya tujuan hidup, dia bisa fokus. Seperti Paulus mengatakan, aku melupakan yang di belakang. Lupakan. Sekarang dia fokus ke depan. Mengarahkan pandangannya kepada panggilan sorga. Jadi hidupnya, bermakna. Karena bisa fokus. Ya. Sekarang kita melihat Romawi 3. Sebab-sebab rohani yang membuat orang lelah. Nah, ini perlu diselidiki. Ya. Tidak bisa tidak, saudaraku. Selain dalam hal-hal jasmani, dalam hal-hal rohani. Dosa. Nah, kata ini, saudaraku, inilah sumber utama dari kelelahan hidup. Jadi, kalau ada dosa, ini sumber utamanya, penyakit yang paling utama dari kelelahan hidup. Kalau ada dosa berarti putus hubungan dengan sumber yang betul. Gak bisa connect, saudara. Gak bisa connect. Dosamu membuat telinga Tuhan jadi berat. Tangan Tuhan jadi gak bisa menolong. Ya, memutuskan hubungan. Ya. Akhirnya apa, saudaraku? Kalau sumber-sumber itu, sekarang saya ambil contoh. Sumber air datang ke rumah kita. Sumber gas, pipa-pipa gas datang ke rumah kita. Ternyata putus. PLN ternyata putus. Semua jadi kacau. Semua jadi berantakan. Begitu juga kalau dosa ada, itu memutuskan. Sehingga terjadi kekacauan dalam hidup ini. Rohnya menjadi berat. Menjadi berat. Saya berikan contoh begini, saudara. Di surga tidak ada orang lelah. Nah, ya. Di surga tidak ada orang lelah. Yang ada terus bersukacita. Kesukaan yang tidak pernah habis. Ini di surga. Sekarang saya cerita di neraka, semua jadi lelah. Penuh dengan penderitaan. Ya. Tidak ada sukacita. Dan semua kekal. Tidak ada akhirnya. Nah, dua posisi ini kita berada di dunia. Ya. Jadi manusia tinggal di dunia. Sebab itu harus pilih. Sebab itu harus pilih. Kalau mau pilih surga, harus memenuhi syaratnya. Tadi saya katakan tidak bisa hidup di dalam dosa. Kesukaan suasana surga nggak mungkin bisa mengalir. Nggak mungkin bisa dirasakan. Ya. Nah, kalau kita hidup suci di dunia pun, kita sudah merasakan surga kecil di dunia. Sebab sambungannya dengan surga yang sebenarnya. Dikatakan demikian, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang. Kita melihat Lukas 11. Lukas 11 ayat yang ke-20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dalam Lukas 11 ayat yang ke-20, jelas saudaraku. Ya. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, yang membuat kerajaan Allah itu tidak ada karena dosa, karena setan. Kalau setan diusir, kerajaan Allah itu turun dalam kehidupan kita. Nah, kalau kerajaan Allah turun dalam kehidupan kita, maka kita mengalami suasana surga, kesukaan surga yang tidak bisa kita ceritakan.
Haleluya. Nah, saya beri contoh. Ada orang berkata begini, ya kalau kita bisa memuaskan segala hawa nafsu kita itu sukacita. Siapa bilang? Perempuan Samaria waktu berjumpa dengan Tuhan sudah memiliki 6 suami. Tapi apa sukacita? Tidak. Dia mengalami kehausan. Dia mengalami kekeringan. Jangan kita mau ditipu oleh dosa. Dosa tidak membawa sukacita. Ya. Dosa tidak membawa sukacita. Di mana ada setan, di situ suasana neraka. Di mana ada Tuhan, di situ suasana sorga. Haleluya. Haleluya. Ya. B. Tidak punya iman atau luntur imannya. B. Jadi yang membuat lelah saudaraku, tidak punya iman atau luntur imannya. Seperti anak sulung. Anak sulung ini cuma bisa kerja. Bagus, disiplin dia. Tapi tidak bisa sukacita. Karena nggak ngerti. Karena nggak punya iman. Sampai satu kali, sebenarnya si anak sulung ini bersyukur pada sang adik. Waktu adiknya pulang, ya, bapaknya membuat pesta. Dia mau masuk ke rumah, dia dengar ada rame-rame. Ada apa ini? Nah, berarti sebelum adiknya datang, gak ada suasana keramaian. Gak ada suasana sukacita. Yang ada suasananya hening, saudara. Kerja. Sebab itu begitu mendengar suasana sukacita, suasana gembira, mungkin musik dan lain sebagainya, dia jadi bingung. Apa ini? Dan dia tanya pada pegawainya. Oh, adikmu pulang? Langsung marah, saudara. Langsung marah. Dan dia protes sama sang bapak. Si bapak memberitahu. Ya, coba kita melihat Lukas 15 ayat yang ke-29 sampai 32. 28 lebih dahulu. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun. Nah, ini satu protesnya, saudara. Satu kejengkelannya yang dipendam. Aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Bagus, saudara ini. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Nah, ini yang letak kesalahannya. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Di sini sang bapak membuka mata si anak sulung. Apa yang aku miliki sekarang ini milikmu, sebab haknya si adik sudah habis diambil. 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sebetulnya si anak sulung berterima kasih. Gara-gara adiknya pulang, dia terbuka. Oh, ternyata apa yang dimiliki Bapak itu milikku. Baru terbuka sekarang. Sebab semua sudah dibagi. Si adiknya sudah mengambil bagian dan pergi. Dia habiskan boros foya-foya. Selesai. Dia pulang. Dia tidak punya apa-apa. Itu dibuat pesta karena kemurahan Bapak. Sebenarnya si adik ini nggak punya apa-apa. Nggak punya harta apa-apa. Si anak sulung ini miliki semuanya. Haleluya. C.
khawatir dan takut. Khawatir dan takut. Seperti Nabi Elia. Sebetulnya Elia tidak perlu khawatir. Sebab apa? Ia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Waktu menghadapi kesulitan, Elia berdoa, dijawab oleh Tuhan. Api turun dari langit, membakar korban. Berarti hubungannya Elia. Tetapi di sini kita melihat Elia tertipu oleh macam-macam hal yang dilihat dan didengarnya. Ya. Apa yang dilihat dan didengarnya itu menipu. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, perjalanan kami dengan iman, bukan dengan melihat. Kalau kita fokus melihat, lemah. Ya, lemah. Dan bisa putus asa. Tapi kita sekalipun di depan kita berat, tapi kita bisa berkata, Tuhan, kalau bangsa Israel bisa lewat Laut Kosong, kalau Yosua bisa menyeberangi Sungai Yordan, dan saat ini aku di dalam kesukaran, aku pun bisa melewati, sekalipun belum lihat, tapi dengan kata-kata iman, seperti Yosua waktu perang, hei bulan, berhenti di Ayalon, hei matahari, berhenti di Gibeon, selesai. Dan itu semua terjadi. Kalau orang Kristen hanya fokus dengan penglihatan, imannya karam. Petrus jalan di atas air, sudah jalan. Lihat di sekitarnya, merasakan di sekitarnya, tenggelam. Tenggelam. Ya. Nah, Elia begitu. Waktu itu coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19, ayat yang pertama sampai ketiga, terus kita melihat putus asanya Elia di ayat 4 dan 5. Yuk, 1 Raja-Raja 19 ayat pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel ini istrinya, segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, waktu itu Ahab cerita, Isabel, habis nabi-nabi lu dibunuh Elia. Terus Isabel ngirim suruhan, kasih tahu Elia, lu besok juga digituin, ya, dibunuh. Dengar kata-kata, melihat langsung. Dan tindakan Elia di ayat 4 kita melihat, tetapi ia sendiri masuk, jadi bujangnya ditinggal, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Haleluya. Jadi Elia setelah melihat itu dia lari, dia sembunyi, bujangnya ditinggal. Saudara, ini padahal beberapa saat sebelumnya, mujizat yang besar, kuasa Tuhan parade, saudaraku, dalam kehidupan Elia. Lah kok lemah? Karena mendengar kata-kata yang membuat imannya lemah, melihat fakta yang dihadapi.
Kalau Tuhan sebelumnya bisa menolong, kenapa harus lemah? Kenapa harus menyerah? Ini bukan rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, sesudah Elia disentuh, dibangunkan, kuat, makan dia sebab makan roti, minum air 2 kali. Wow. 1 Raja-Raja 19 ayat 6, lanjut ya. Sampai yang ke-8. Dikatakan demikian, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalanan pun nanti terlalu jauh bagimu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita ambil satu pelajaran. Setelah kita melakukan hal-hal yang besar, saya beri tanda kutip, bukan kita sebenarnya, tapi Tuhan di dalam kita. Nah, setelah kita melakukan hal-hal besar, terus lupa bersekutu dengan Tuhan. Jangan kecilkan persekutuan ini. Ya. Kalau tidak kita lemah, kalau tidak kita bisa karam, ya, karena tekanan-tekanan yang begitu luar biasa. Tapi pada waktu Elia disentuh, bangun Elia. Haleluya. Dia makan 2 kali, kuat. Bahkan kisah berikutnya, sampai Elia sempurna. Dari orang yang gagal, dari orang yang putus asa, minta mati. Tapi lewat persekutuan dengan Tuhan, dia jadi kuat kembali. Begitu juga kalau ada di antara kita mengalami kelemahan saat ini, menghadapi tekanan, melihat, kita mau tidak mau melihat keadaan, sikon, perdagangan, semua keamanan dan lain sebagainya, sakit, penyakit, dan seterusnya. Kalau kita hanya melihat saja, tapi kita tidak bersekutu dengan Tuhan, lemah. Timbul ketakutan, timbul keraguan, timbul putus asa. Tapi kita lihat, tapi kita punya Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Oh, luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Coba kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jangan takut, saudaraku. Haleluya. Tuhan kita hebat. Tuhan kita dahsyat. Roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Sebab itu jangan khawatir. D. Berjalan sendiri tidak dipimpin roh. Ya, kemampuan kekuatan manusia sangat-sangat terbatas. Manusia itu ada plafon. Begitu dia kesukaran melebihi plafon, tidak mampu. Ya. Jangan berani berjalan sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus. Saya beri contoh, Musa waktu jadi anak putri Firaun kurang kuat apa? Kurang kuasa apa, saudaraku? Ya, kurang kuasa apa? Diangkat anak oleh putri Firaun. Boleh dikatakan nomor 2-nya daripada Firaun. Ya. Tapi pada waktu Musa melihat orang Mesir menganiaya orang Israel, dia pakai kekuatan sendiri, dia tampil dengan kekuatan sendiri, dia pukul, mati orang Mesir. Tapi setelah itu Musa lari, meninggalkan Mesir, lari, dia pergi. Sebab itu, sekalipun kita punya kemampuan, kita punya kehebatan, hati-hati. Jangan coba-coba mengandalkan kekuatan sendiri, kepandaian sendiri, kemampuan sendiri, kelihayan berpikir sendiri. Itu semua perlu. Tapi lebih daripada itu, minta Tuhan,
pimpin setiap langkah. Tuhan, pimpin setiap jalanku. Nah, waktu Musa lari, dia lari dengan kepenatan. Akhirnya dia jadi gembala. Gembala kambing. Dari orang nomor 2 di Mesir, turun lari. Karena memakai kekuatan sendiri. Sebab itu saudaraku, Tuhan tidak lepaskan Musa. Tuhan memberi tawaran. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datang, saudara. Jangan menjauh dari Tuhan. Kalau ada saat ini saudara yang mendengarkan, sedang letih, sedang lesu, sedang berbeban berat, datang kepada Tuhan. Entah itu mungkin dalam sakit, entah itu mungkin dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam problem rumah tangga, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ya. Dikatakan dalam Matius 11, 28 sampai 30 dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita mau datang, Tuhan tidak pernah paksa. Ini satu undangan, mari. Kalau hari ini, saat ini kita mendengar ada yang letih lesu, terima tawaran Tuhan. Datang kepada Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Berdoa. Mari. Terus Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk atau beban yang diberikan Tuhan itu membawa ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sekarang kita melihat Romawi 4. Sumber kekuatan supaya tidak lelah. Sumber kekuatan supaya tidak lelah. A. Hubungan baik dengan Tuhan. Tandanya apa? Tanda hubungan yang baik gimana? 1. Bisa berdoa. Itu hubungan baik dengan Tuhan. Bisa berdoa. Lebih-lebih kalau kita bisa berdoa dalam roh. Kita bisa menghisap, menikmati sukacita dari Tuhan dengan mudah. Sehingga selalu kuat. Segar. Haleluya. Roh kita jadi kuat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat, saya tidak baca. Kesegaran Elia itu pada waktu diberi minuman sorga. Dia bisa minum. Dia bisa menikmati makanan segar. Dari lelah, putus asa, minta mati. Begitu juga kalau ada kepenatan yang begitu luar biasa. Datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan yang penuh dengan Roh Kudus, berdoalah dalam roh. Langsung jiwa kita segar. Sebab orang yang berdoa di dalam roh, jiwanya dikuatkan. Haleluya. 2. Makan roti surga dengan nikmat. Makan roti surga dengan nikmat. Artinya begini. Jangan sampai kita tidak bisa membaca firman Tuhan dan tidak ada kesukaan. Itu roti, saudara. Daud berkata begini, dalam kelemahanku, aku sampai lupa makan roti. Nah, itu keliru. Kadang-kadang kesukaran yang begitu berat, terus lupa baca firman. Lupa berdoa. Dari mana sumber kekuatan itu? Ya. Jadi, kita harus bisa makan roti surga. Nah, kalau kita tidak ada kesukaan waktu membaca firman, itu ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Hidup kita dipenuhi dengan kesukaan-kesukaan dunia
sehingga tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Ya. Seperti kalau kita sehat, saudara, disuruh makan, nggak usah kali yang kedua. Apalagi kalau perut lapar, langsung makan. Tapi pagi disuruh makan, nanti siang disuruh makan, nanti ma, sore disuruh makan, nanti ma. Oh sakit. Pasti ada sesuatu dalam tubuhnya, entah itu panas, entah itu batuk, entah itu kena virus, dan lain sebagainya. Pasti ada sakit. Begitu juga gejala-gejala sakit rohani kalau tidak bisa berdoa dan tidak bisa baca firman. Itu rohaninya sedang sakit. Perlu diselesaikan. Ya, perlu diselesaikan. Nah, kalau ada hal-hal yang merugikan rohani kita, dan kita tahu, ya jangan diteruskan. Kalau Tuhan berkata dalam Lukas 5:39, orang kalau sudah minum anggur yang tua, anggur lama, dia nggak suka lagi dengan anggur yang baru. Dia tidak suka. Orang kalau hidupnya diisi terus dengan kesukaan-kesukaan dunia, nggak ada tempat lagi. Meja hatinya nggak ada lagi tempat untuk barang yang kudus. Penuh dengan kotoran. Yesaya mengatakan meja hatinya penuh dengan kotoran, penuh dengan muntahan. Nggak ada lagi bisa naruh tempat yang kudus. Barang yang kudus nggak ada. Kalau kita tahu, buang. Segera. Amsal 22 ayat yang ketiga. Lihat jahat, langsung lari. Jangan terus di situ. Saya bacakan dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Tadi Amsal 22 ayat yang ketiga. Ini sekarang 2 Korintus 6 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi. 3. Sumber kekuatan supaya tidak lelah. 3. Beribadah. Memang sekarang ada yang sudah ibadah onsite, ada yang lewat live streaming, ya, pokoknya dua-dua ibadah. Kalau ada kesempatan, ibadahlah onsite, artinya datang di gedung. Sebab kita bisa melihat, ya, oh ini teman saya, loh padahal teman saya itu hidupnya susah, tapi kok ibadah, rajin, sukacita, itu membakar kita, itu menolong semangat kita. Orang yang seperti itu masih bisa semangat, ya. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan demikian. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya beri contoh Daud. Daud di dalam kesusahan, tapi justru dia semangat. Dia lari pergi ibadah. Dia dengan penuh semangat untuk datang ibadah. Mazmur 45, Mazmur 42 ayat 4 dan 5. Ya. Mazmur 42 ayat 4 dan 5. Dikatakan demikian, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jadi ditekan, dihina. Lu katanya ke gereja, mana buktinya Tuhan tidak tolong? Lu katanya ke gereja, lu doa, puasa, doa ini dan lain sebagainya. Buktinya mana pekerjaanmu? Gagal. Dan seterusnya. Hinaan-hinaan seperti itu. Tapi Daud mengatakan di ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia.
mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi dia sekalipun lelah, tertekan, dia tidak jalan dengan gonta, dengan lemah. Enggak, saudara. Dia lari, dia semangat. Sebab dia tahu, di rumah Tuhan, dia pasti mendapatkan sesuatu. Haleluya. B. Tahu tujuan hidup. Ya. B. Tahu tujuan hidup. Kejadian 49 ayat 14 sampai 15 tentang keledai Isakar. Sebelum dia mengerti, sebelum dia terbuka matanya, dia nggak mau diberi beban. Tiarap, nggak mau dikasih beban. Tapi setelah matanya dibuka, ternyata beban yang dipikul itu dibawa ke dalam tanah yang permai. Maka dia semangat, dia sungguh-sungguh. Begitu juga hidup Kristen kita. Kita lihat, sekarang kita belum bisa melihat bagaimana kita sebagai anak Allah. Tapi nanti 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Mungkin orang mencibir kita, "Wih, anak-anak Allah model kamu." Saudara perhatikan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kalau kita punya pengharapan itu, kita nggak lemah. Kita menyucikan diri kita. Haleluya. Haleluya. Nah, Paulus, saudaraku, supaya kita ngerti tujuan hidup kita, Paulus memberi resep kepada kita. Galatia 2 ayat yang ke-20. Filipi 1 ayat yang ke-21. Ya. Kalau resep ini dikerjakan, pasti berhasil. Pasti kuat. Pasti anti lelah. Kalau resep masakan, tergantung, saudara. Kita ikuti belum tentu nyaman. Belum tentu sukses. Kadang kurang ini. Padahal resepnya sudah, bumbunya sudah sekian-sekian. Tapi pada waktu dikerjakan gagal. Tapi kalau resep firman Tuhan, apa yang sudah tertulis, tidak mungkin gagal. Langit dan bumi boleh berlalu. Firman Tuhan kekal. Jadi kalau Paulus mengalami sukacita, kalau Paulus mengalami kekuatan, kita yang ikut resep daripada Paulus, kita pun kuat. Kita pun berkemenangan. Kita pun tidak akan gagal. Dan tidak akan pernah lelah. Haleluya. C. Tumbuh dalam jalan Tuhan. Bapak, Ibu, jangan keluar dari jalan Tuhan. Pak, jalan Tuhan itu gimana? Jalan Tuhan itu ditandai dengan damai, dengan sejahtera. Sekalipun sedang masuk dalam kesukaran. Tapi damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati pikiran kita. Ya, itu artinya betul. Nah, Daud mengalami pengolahan oleh Saul, dia tenang. Buktinya dia bisa mengampuni, dia tidak membunuh, dia tidak melakukan yang jahat. Ya. Yusuf diolah begitu kejam, saudara-saudaranya kejam. Tapi akhirnya Yusuf menang, mencapai puncak-puncak yang luar biasa. Saya tekankan begini, ingat, apa yang sedang kita alami, kita harus mengetahui tujuan hidup kita. Jelas. Dan percayalah, yakinlah bahwa apa yang datang pada kita tidak pernah lebih dari kekuatan kita. Gak pernah lebih. Nah, penekanan saya terakhir, hidup ini singkat. Jangan pakai hidup ini untuk cari hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ya, minum minuman, ya, dan seterusnya, mungkin mabuk-mabukan, judi,
ya, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kolose 1 ayat yang ke-10. Kolose 1 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam hidup yang singkat kita biar mau belajar dalam setiap segi kehidupan. Belajar. Semua sedang belajar. Selalu menyenangkan hati Tuhan. Kesimpulannya, satu, masih bisa merasa lelah sebab kita belum sempurna. Masih bisa merasa lelah sebab kita belum sempurna. Jangan kecil hati. Kalau aduh Tuhan berat, aduh Tuhan capek, ingat tapi jangan dibiarkan berlarut-larut. Ingat janji Tuhan. Mari kepadaku yang letih, lesu, dan berat, datang. 2. Kalau tujuan hidup betul, tetap kuat sekalipun lelah. Seperti kitab Hakim-Hakim 8 ayat 4. Sekalipun lelah, dia kejar musuh terus. Gideon kejar musuh sekalipun lelah. Haleluya. 3. Jangan lupa sumber kekuatan dan kemenangan kita adalah Tuhan. Jangan lupa sumber kekuatan dan kemenangan kita adalah Tuhan. Kalau hari ini kita kuat, kita berkemenangan, jangan sombong. Bukan kita, tapi Tuhan di dalam kita. Kita ini hanya bejana tanah liat. Yang mudah pecah, yang mudah hancur. Tapi kenapa? Tapi benda yang mulia, harta yang mulia, itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi umat Tuhan yang tangguh. 4. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, saya beri tanda petik seolah-olah, seolah-olah tidak bisa lelah. Ya, tadi dikatakan berlari, berjalan, gak bisa. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kalau ada yang letih, lesu, gagal dalam hal-hal jasmani, jangan kecil hati. Kita punya Tuhan, kita punya sumber yang betul. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kembali. Tidak henti-hentinya kami bersyukur. Kami disegarkan, kami dikuatkan, kami diingatkan kembali lewat kebenaran firman. Kami tidak perlu letih, lesu, putus asa. Kami punya sumber kekuatan yang luar biasa. Kalau Tuhan di dalam kita, siapa lawan kita? Dengan Tuhan. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Terima kasih. Berkati umat-Mu. Mungkin Tuhan, ada yang setengah mati, sulit di dalam pekerjaan. Tolong Tuhan, segarkan dia. Tolong Tuhan, kuatkan dia. Bangkitkan imannya kembali. Biar dia boleh sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Haleluya. Tolong berkati ya Tuhan di dalam pekerjaannya. Tuhan naungi dimanapun dia berada. Saat dia bekerja, saat dia pulang, lindungi. Jauhkan dari segala virus-virus yang jahat. Tutup bungkuskan kuasa darah-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dijaga, dilindungi umat-Mu. Berkati rumah tangganya. Berkati keluarga. Berkati masa mudanya. Berkati kesehatannya. Berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih. Engkau sumber berkat bagi kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan, kita terima berkat lebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan di dalam Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap segar, kami berkemenangan, kami tidak akan lelah. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.